Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Tri Nurhasono dan juga Bapak Wahyu Ragil Kurniawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Dimas Dolamanda, nomor induk mahasiswa saya 6101420018 dari kelas BJKRA. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai sarana dan juga prasarana tentang olahraga petangkuih. Oke, yang pertama yaitu apa itu olahraga petangkuih? Olahraga petangkuih merupakan olahraga yang berasal dari Prancis sejak tahun 1907. Petangkuih adalah permainan menggunakan bola besi dengan tujuan dilemparkan sedekat mungkin dengan bola kayu atau biasa disebut dengan buka. Sedangkan saat dilempar, kaki harus berada di dalam lingkaran kecil atau biasa disebut dengan circle. Dengan jarak lingkaran ke buka antara 6 meter sampai 10 meter. Petangkuih dimainkan oleh dua tim, di mana terdiri dari nomor single, nomor double, dan juga triple, serta nomor shooting. Di mana dalam permainan single dan juga double, setiap pemain memegang 3 bola besi atau bosi. Sedangkan dalam permainan triple, setiap pemain memegang 2 bola besi. Untuk kategorinya terdiri dari putra, putri, dan juga mix. Olahraga ini membutuhkan akurasi dan juga konsentrasi yang tinggi. Pemenang adalah pemain pertama yang berhasil memperoleh poin 11 ataupun 13. Ya, untuk yang pertama yaitu induk organisasian yang berada di Indonesia, yakni bernama FOPI atau Federasi Olahraga Petangkuih Indonesia. Olahraga petangkuih masuk ke Indonesia sampai saat ini belum diketahui kapan persis pastinya. Belum ada penelitian yang secara khusus dilakukan. Beberapa tempat seperti Jakarta, Lombok, Yogyakarta, dan juga Bali. Olahraga ini dibawa oleh ekspatriat Prancis dengan membangun sarana dan juga prasarana olahraga petangkuih sebagai fasilitas pendukung suatu hotel yang dikelola oleh orang Prancis seperti Hotel Novotel di Kuta Lombok, Hotel Horizon, Ancol, dan juga banyak lagi hotel-hotel yang dikelola oleh orang Prancis lainnya. Selain itu, juga tempat-tempat pendidikan seperti di Konsulat Prancis di Yogyakarta. Para ekspatriat asal Prancis yang membawanya ke Indonesia, namun masih terbatas di kalangan para ekspatriat saja. Salah satu bukti saksi keberadaan olahraga petangkuih di Indonesia adalah Bapak Edi Lim, yang berasal dari Singapura. Beliau belajar olahraga petangkuih pertama kali di Ancol, Jakarta, Indonesia pada tahun 1990-an. Selanjutnya, olahraga tersebut dibawa oleh beliau ke negaranya, yakni Singapura. Baru pada tahun 2011 ketika Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games ke-26 Jakarta Palembang, petangkuih menjadi olahraga wajib bagi setiap kontingen yang berlaga di SEA Games tersebut. Pemprov Sumatera Selatan melalui KONIP Provinsi Sumatera Selatan menunjuk perusahaan daerah pertambangan dan juga energi atau biasa disebut dengan PDPDE untuk mengemban amanah yang diberikan untuk membentuk suatu wadah olahraga ini, sekaligus mencari calon-calon atlet untuk SEA Games 2011 di Palembang. Maka dari itu terbentuklah suatu federasi, yakni FOPI atau bisa disebut dengan Federasi Olahraga Petangkuih Indonesia pada tanggal 11 Maret 2011 dan juga membiayai kegiatan-kegiatan FOPI untuk SEA Games 2011. Untuk Ketua Umum Federasi Olahraga Petangkuih Indonesia yang pertama kali, yakni dipegang oleh Bapak Caca Isa Saleh. Baru pada tahun 2012, pasca SEA Games 2011, FOPI mulai mensosialisasikan olahraga petangkuih ke kampus-kampus yang memiliki program studi olahraga di 5 provinsi, yakni Bali, Yogyakarta, Riau, Bandung, dan juga Surabaya. Selanjutnya, tonggak sosialisasi yang telah diteruskan oleh Universitas Negeri Jakarta, sehingga olahraga ini hingga sekarang telah meluas dan berhasil dikembangkan di seluruh Indonesia.
Yang kedua ada sarana dan juga prasarana. Untuk yang pertama adalah bosi atau bola besi. Bola besi untuk berdasarkan standar dari FIPGP, bola besi terbuat dari logam, biasanya menggunakan besi dengan diameter 70,5 sampai 80 mm dengan berat antara 650 sampai 800 gram. Dan untuk kompetisi bosi harus memiliki nomor seri yang membedakan dengan bola lainnya. Oke, yang kedua ada bola kayu atau buka. Buka ini biasanya terbuat dari kayu dengan diameter 25 sampai 35 mm, berguna sebagai sasaran dalam melempar bola besi atau tujuannya. Biasanya buka ini diberi warna yang cerah dan terang agar terlihat. Untuk yang ketiga yaitu circle. Circle sendiri ini berbentuk lingkaran dan memiliki diameter yakni 50 cm. Alat ini digunakan sebagai tempat untuk pemain melemparkan bola besi. Kemudian yang keempat ada alat pengukur atau alat ukur. Ini biasanya menggunakan sebuah meteran. Untuk alat ukur ini sendiri digunakan untuk mengukur jarak antara bola agar dapat menyelesaikan argumen mengenai bola mana yang lebih dekat dengan buka. Atau biasanya terjadi ketika bola besi yang kita lemparkan kemudian jatuhnya dan hampir sama dengan bola besi milik lawan. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut harus diukur menggunakan alat ukur. Untuk yang kelima yakni ada kain atau biasanya menggunakan kanebo. Hal ini berfungsi untuk membersihkan bola besi dari debu agar tidak licin atau agar kesat. Oke, yang keenam ada tas atau bag. Ini berfungsi untuk menaruh bola besi agar aman. Dan yang terakhir ya ini ada lapangan. Untuk standar lapangan sendiri, menurut FIPGP, lapangan ini harus memiliki panjang yakni 15 meter dan lebar 4 meter. Dan juga lapangan ini biasanya terbuat dari batu bebatuan kecil atau juga bisa dengan pasir dan juga batu. Untuk lapangan sendiri biasanya beralaskan dataran yang keras. Oke, untuk selanjutnya ada kegiatan dan kejuaraan. Untuk kegiatan dan kejuaraan yang pernah diikuti oleh PB4P Indonesia, yang pertama yaitu ada SEA Games ke-6 Jakarta Palembang 2011 dengan rentang waktu 2012 sampai 2015. Yang kedua ada ASEAN Petangkuih Championship. Yang ketiga ada Pan Pacific Petangkuih Competition. Yang keempat ada SEAPA Petangkuih Championship. Yang kelima ada ASEAN Petangkuih and Junior Championship 2013 di Bali. Yang keenam ada Bali Petangkuih Competition 2012. Yang ketujuh ada Yogyakarta Petangkuih Open pada tahun 2012. Yang kedelapan ada Indonesia Petangkuih Open 2011 di Palembang. Kemudian yang kesembilan ada Bali International Sport Competition 2014. Yang ke-10 ada ASEAN University Games 2012 di Laos. Yang ke-11 yakni ada POMNAS ke-14 2015 di Banda Aceh. Yang ke-12 yakni ada PON 19 di Jawa Barat pada tahun 2016. Yang ke-13 yakni ada PON 2020 pada tahun 2020 di Papua. Dan yang terakhir yakni ada kejuaraan yang diselenggarakan oleh PB4P, Pemprov 4P, Pemcap 4P maupun klub-klub petangkuih yang ada di Indonesia. Yang keempat yakni peranan Sarpras. Tujuan dari olahraga prestasi adalah untuk mencapai tujuan prestasi yang sudah diharapkan atau diimpikan. Oleh karena itu,
Sarana dan prasarana yang menunjang juga dapat mempengaruhi hasil dari latihan, sehingga latihan yang dilakukan akan lebih maksimal dan juga berkembang maju. Oleh karena itu, dalam olahraga petangkui, baik sarana maupun prasarana yang dapat menunjang kegiatan tersebut yang paling utama adalah bola besi atau bosi. Karena bosi sendiri ada beberapa macamnya, tetapi jika menginginkan kemampuan maksimal harus menggunakan bola besi yang berkualitas. Oke, bisa kita lihat contohnya untuk bola besi yang berkualitas di atas. Oke, mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.